Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aminatul Zahro akan menjelaskan mengenai presentasi evaluasi pembelajaran PAI. Langsung saja di sini pengertian evaluasi merupakan penyuduran bahasa dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang lazim diartikan dengan penaksiran atau penilaian. Tujuan evaluasi di sini untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, serta menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, taraf perkembangan, taraf percapaian, dan juga taraf pencapaian kegiatan belajar peserta didik. Di sini tujuan khususnya untuk menemukan faktor penyebab keberhasilan dan juga ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidik sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau perbaikannya cara-cara. Di sini juga untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik dan mengetahui potensi yang dimiliki siswa, mengetahui tentang hasil belajar siswa, mengadakan seleksi, dan juga mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar siswa, dan juga mengetahui bantuan pemilihan jurusan. Di sini juga fungsi evaluasi. Di sini yang pertama memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau presentasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Dan yang ketiga, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang keempat, di sini menilai hasil yang dicapai para pelajar. Dan yang kelima, memperbaiki materi dan program pendidikan. Syarat-syarat evaluasi di sini yang pertama kesohihan di sini, dan yang kedua keterandalan, yang ketiga kepraktisan. Dan juga lanjut di sini objek-objek dalam evaluasi. Objek evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Di sini yang dijadikan objek evaluasi adalah semua aspek terkait dan juga kinerja transformasi seperti yang pertama masukan mentah. Di sini masukan mentah ialah merupakan individu yang belajar dan ini akan mempunyai peranan yang besar dalam berhasil tidaknya dalam belajar. Untuk melihat segi-segi dari masukan yang ikut berperan dalam belajar ini ialah menyangkut segi kejasmanian dan juga segi psikologis. Yang kedua, masukan instrumental. Di sini masukan pendukung yang meliputi guru, materi, sarana pendidikan, dan juga pengelolaan manajemen atau pengaturan dan fasilitas yang memungkinkan atau kelompok melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, masukan lingkungan. Di sini dalam upaya meningkatkan dan juga memperluas jangkauan pelayanan terhadap penerimaan pelayanan, maka para pengelola program pelatihan keterampilan berusaha mendayagunakan semua sarana prasarana dan juga fasilitas yang ada, baik di lingkungan permukiman maupun lingkungan desa. Yang kelima, di sini proses transformasi. Selain siswa sebagai bahan yang diolah, masih ada dua masukan lain. Yang pertama berfungsi membantu atau memperoleh
cara terjadinya proses, sedangkan yang kedua berupa lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya proses. Selanjut di sini jenis-jenis evaluasi ada pretest dan juga post-test. Yang kedua ada evaluasi diagnostik. Yang ketiga evaluasi selektif. Dan yang keempat evaluasi penempatan. Yang kelima evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Dan yang terakhir di sini ada UN, ujian nasional. Di sini ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama evaluasi konteks, dan di sini evaluasi konteks ini adalah evaluasi yang ditunjuk untuk mengukur konteks program, baik mengenal rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua ada evaluasi input, yang mana evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga evaluasi proses, yang mana evaluasi ini yang ditunjuk untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan juga sejenisnya. Dan evaluasi hasil atau produk, di sini evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki dan juga dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang ketiga di sini ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Lanjut pada jenis evaluasi berdasarkan objek dan juga subjek evaluasi. Yang pertama berdasarkan objek, di sini ada evaluasi input, evaluasi transformasi, evaluasi output, dan juga berdasarkan subjek. Di sini ada pendekatan evaluasi pembelajaran. Jadi pendekatan evaluasi pembelajaran di sini merupakan sudut pandang seorang dalam meneliti atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan juga pendekatan sistem. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.